Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi waktu Kazakhstan dan selamat siang waktu Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rama, Duta Besar luar biasa dan berbahagia. Yang terhormat Bapak Jones Dwana Sirait, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya beserta Pembina PPI Kazakhstan. Yang terhormat Bapak Sonia Irawan, Associate Professor School of Mining dari Nazarbayev University, serta penasihat PPI Kazakhstan. Yang terhormat Bapak Andi Zulkarnain, penasihat PPI Kazakhstan. Yang kami hormati IGD Eka Praditya, Ketua Umum PPI Kazakhstan 2025-2026. Yang kami hormati media partner kami, HMI Visip Unair, beserta seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara bedah kampus Nazarbayev University, the current state of the best university in Central Asia. Baiklah, sebagai pembuka, mari kita awali kegiatan ini dengan doa agar acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita bersama. Berdoa mulai. Baiklah, untuk memulai acara ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai MC eh, yang akan membawa acara kita pada pagi hari ini, yaitu saya sendiri, Denis Oksintia adalah mahasiswa manajemen tahun keempat di Maksud Bayev University, dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PPI Kazakhstan 2025 dan 2026. Baik, di sini saya akan membacakan runtutan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu kita ada pembukaan dan doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada kata sambutan juga dari duta besar dan pembina dan ketua umum, dan ada foto bersama, dan ada sharing session oleh awardee dari Nazarbayev University. Dan seterusnya ada Q&A sessions, dan ada Kahoot sessions, dan penutupan. Oke, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilahkan. Mungkin boleh di-sharing sound-nya, operator, karena belum ada suara dari Indonesia Raya tersendiri sendiri. Masih belum kedengaran suaranya, mungkin boleh dari sound-nya kali ya, coba cek, cek sound dulu di komputernya Jeffrey.
Oke, terima kasih kepada operator kita atas Indonesia Rayanya. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan em, dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, beserta pelindung PP Kazakhstan, kepada Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman, SMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, rahayu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam 24 jam ya untuk PPI Kajastan, PPI Asia Oseania, dan juga PPI di seluruh dunia. Eh, ada pantun, jalan-jalan ke Danau Kaspia, Asik. beli roti rasa vanila, mau tahu soal kampus sentral Asia, yuk merapat dengerin mereka bercerita. Ini karangan dari PPI Kajastan, bukan karangan dari saya. Bagus sekali pantunnya, terima kasih. Dan Alhamdulillah saya sudah lihat ini ada cukup banyak partisipan yang hadir pada hari ini dari Indonesia dan juga mungkin dari beberapa negara di dunia yang pengen melihat apa yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama di Kajastan. Oke, saya terima kasih banyak ini kepada Ketua PPI Kajastan, I Gede Eka Praditya, Ketua Umum, Presiden, sebutnya Presiden ini, Presiden PPI Kajastan, I Gede Eka Praditya, dan kemudian juga para pembicara nanti saya lihat ada beberapa nama, yaitu Irdani Aufa, Master Public Policy Abai Konanbayab Grand Awardi ya. Harfiza, kemudian Muhammad Naim dari Master of Petroleum Engineering Abai Konanbayab Grand Awardi Nazarbayev University juga, kemudian ada Dennis Oksintiani Master of Ceremony ya. Terima kasih kepada seluruh PPI Kajastan yang sangat aktif selama saya tahun di sini. PPI Kajastan sangat aktif melakukan kegiatan baik secara internal maupun eksternal, dan alhamdulillah sudah menjadi anggota jaringan PPI di Asia Oseania dan juga dunia. Selamat buat PPI Kajastan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kebetulan Pak Menteri Minister of Science and Higher Education of Republik Kazakhstan hadir pada acara kita, resepsi Wonderful Indonesia. Beliau sengaja hadir karena senang sekali banyak mahasiswa Indonesia yang sudah berkuliah di Kazakhstan, dan beliau tahun depan berencana juga akan datang ke Indonesia, merencanakan ada expo sekitar 30 atau 40 universitas di Kazakhstan untuk disampaikan kepada para pihak di Indonesia, termasuk pertemuan dengan Profesor Stella, sahabat beliau, dan juga dengan Profesor Brian, Menteri Pendidikan Tinggi. Dan insya Allah akan menandatangani MOU pendidikan tinggi dan sains dengan Indonesia. Jadi insya Allah tahun depan kegiatan pendidikan tinggi dan sains Kazakhstan dan Indonesia akan memiliki payung besar, yaitu Memorandum of Understanding antara Menteri Pendidikan Tinggi Pak Sayasat Nurbek dengan Profesor Brian dari Indonesia, sehingga banyak nanti masalah-masalah tantangan tantangan-tantangan yang selama ini sudah diajukan oleh teman-teman PPI Kazakhstan bisa dipayungi dan bisa diselesaikan melalui MOU Pendidikan Tinggi dan Sains tersebut. Nah, dalam pertemuan saya terakhir ketika beliau datang ke acara kita, resepsi Wonderful Indonesia di Sheraton Astana, beliau menyampaikan kepada saya sekali lagi bahwa di Kazakhstan itu ada 31.500 mahasiswa internasional sekarang ini. Dari India paling banyak 12.020 orang, Rusia 3.000 orang, Cina 2.089, Pakistan 1.192, Turki 231, Jordania 156, Jerman 62,
Korea Selatan 43, Indonesia sekitar 30-an mahasiswa alhamdulillah sudah tercatat dan Amerika 24. Jadi mahasiswa Indonesia lebih besar dari mahasiswa Amerika yang masuk ke Kazakhstan. Selamat Indonesia berarti masuk dalam 10 besar mahasiswa dari seluruh dunia yang kuliah di Kazakhstan hari ini. Jadi beliau berterima kasih karena itu kepada seluruh mahasiswa Indonesia. Karena itu tahun depan beliau akan berkunjung ke Indonesia dan menandatangani MOU. Mudah-mudahan semua persoalan-persoalan yang sudah diajukan oleh teman-teman bisa dapat payung dari MOU pendidikan tinggi dan sains tersebut. Beliau juga menyampaikan Kazakhstan sekarang menjadi Centers of Academic and Research Excellence. Ada sekitar ada universitas asing sekarang ada 5 di sini. Kemudian ada cabang universitas asing ada 22. Kemudian ada strategic partnership, konsorsium, double diploma itu ada 6. Dan kemudian ada certification center. Jadi kita beruntung, teman-teman beruntung, PPI Kazakhstan dan mahasiswa Indonesia sekarang di Kazakhstan beruntung karena kita dekat sekali, sangat dekat dengan Menteri Pendidikan dan Sains dari Kazakhstan, dan beliau sangat-sangat membantu kita supaya makin banyak mahasiswa Indonesia ke Kazakhstan. Saya bilang, saya targetnya sampai saya selesai mungkin 100 mungkin dari Indonesia dan 100 mahasiswa Indonesia dari Indonesia ke Kazakhstan dan 100 mahasiswa Indonesia Kazakhstan ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan 100 itu nanti menjadi momentum untuk bergulir sendiri menjadi lebih besar lagi. Dan insya Allah saya bilang kepada saya Pak saya Setmurbek, Menteri Pendidikan, insya Allah Indonesia akan tetap di 10 besar dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam 5 besar. Karena kalau 5 besar harus mengalahkan Turki. Turki 231 orang, Indonesia baru 30-an, jadi lumayan cukup jauh. Jadi selamat sekali lagi berkat dukungan dari PPI Kazakhstan dan dukungan yang sangat aktif dari semua mahasiswa Indonesia di Kazakhstan, sehingga kita bisa mengambil mahasiswa Indonesia bisa S1, S2, dan alhamdulillah sudah S3. Ada teman kita sekarang ada di Al-Farabi ya, mengambil akuntansi kalau saya tidak keliru. Jadi dengan demikian sekali lagi mudah-mudahan para peserta sekalian mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana kuliah di Kazakhstan dari seluk-beluk dari awal sampai administrasinya hingga bagaimana mendapatkan beasiswa baik dari universitas yang bersangkutan maupun dari Bolasak ya, dari Bolasak Center for International Program. Uh, Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh PPI Kazakhstan kemudian juga berkolaborasi dengan kami di PPI di KBRI Astana mudah-mudahan berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PPI Kazakhstan karena keaktifannya lah sekarang teman-teman walaupun berjumlah kurang lebih 30 lebih ya sudah masuk 10 besar mahasiswa internasional di Kazakhstan. Jadi beruntung Anda menjadi bagian dari 31.500 orang mahasiswa atau mahasiswi luar negeri yang sekarang berada di Kazakhstan. Belajar baik, dapat IPK semuanya 4, tapi juga aktif di organisasi, karena melalui network Anda akan bisa nanti naik kelas, naik level, karena punya teman-teman di Asia, Oseania, dan juga punya teman-teman di 60-an lebih negara di dunia. Manfaatkan semua modal sosial itu untuk menaikkan kemampuan akademik Anda dan juga menaikkan prestasi profesional maupun pekerjaan profesional Anda di masa depan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman. Baiklah, kata sambutan selanjutnya adalah dari Pembina PPI Kazakhstan, Bapak Johannes Duana Sirait. Kepada Bapak Johannes Duana Sirait, kami persilahkan. Oke. Baik, selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Duta Besar, Pak Fajrul Rahman.
dan Ketua PPI Mas Igede Eka Raditya dan juga para teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara webinar ini, perkenalan untuk salah satu universitas yang terbaik ya di Kazakhstan. Dari saya mungkin singkat saja, mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut di webinar ini dapat bergabung menjadi salah satu awardee di Nazarbayev University. Yang kami tahu Nazarbayev ini sangat mungkin sekarang yang terbaik ya di Kazakhstan. Dan kita berharap teman-teman semua bisa segera bergabung. Yang pasti PPI di sini sangat baik kolaborasinya dengan KBRI dan sangat menonjol ya prestasi-prestasi dari teman-teman dan kiranya bisa di-sharing mungkin dari teman-teman PPI hal-hal apa saja yang bisa memudahkan lah ya, bisa memudahkan teman-teman yang akan apply ke Nazarbayev supaya bisa lolos ya. Dari kami di KBRI sangat mendukung seluruh upaya dari teman-teman PPI dan juga besar harapan juga PP juga bisa lebih baik lagi untuk program-program ke depan. Dan terima kasih untuk semua pengurus yang sudah mengadakan acara ini. Kita akan ketemu nanti di Kazakhstan. Mudah-mudahan semua dapat lolos ya beasiswanya dan bisa segera kumpul-kumpul sama kita banyak acara-acara seru lah antara KBRI dan PPI. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jonas Sirait atas dukungan dan doanya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum PPI Kazakhstan 2025-2026, IGD Eka Praditya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Denis, suaraku udah masuk belum? Sudah. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama mohon izin yang terhormat kepada Bapak Dubes Fajrul Rahman, selaku Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan sekaligus Bapak Dubes sebagai pelindung PP Kazakhstan periode 2025-2026. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Pembina PPI Kazakhstan ada Pak Dudu, Bapak Johannes Duana Sirait. Kemudian Bapak Penasihat PPI Kazakhstan ada Mas Andi, Mas Agung, Bapak Sony dan juga Bapak Alprendo. Saya mewakili PPI Kazakhstan ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Igede Eka Praditya. Saat ini merupakan mahasiswa kedokteran tahun keempat di Al-Farabi Kazakh National University dan juga menjabat sebagai Ketua PPI Kazakhstan periode 2025-2026. Sebagai awalan, tentunya puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dalam kegiatan webinar bedah beasiswa Nazarbayev University. Mungkin sedikit informasi untuk teman-teman peserta yang hadir. Nazarbayev University adalah salah satu universitas unggulan yang berada di Astana, Kazakhstan, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya universitas ini menawarkan kualitas pendidikan yang bertaraf internasional, lingkungan akademik yang kompetitif, serta peluang riset dan pengembangan diri yang sangat. Kemudian tak hanya itu, pada kesempatan hari ini, kami dari PPI Kazakhstan juga sangat senang bahwasannya
Nazarbayev University tengah membuka peluang beasiswa baik untuk program bachelor, master maupun PhD. Oleh karena itu, untuk seluruh peserta yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya selamat datang dan juga selamat menyimak informasi-informasi penting yang nantinya akan disampaikan langsung oleh ketiga narasumber kita, di mana ketiga narasumber ini juga tengah menempuh pendidikan master degree-nya di Universitas Nazarbayev. Kemudian untuk akhir kata, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan apresiasi dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PPI Kazakhstan, terutama untuk Denis Oksintia selaku Project Manager untuk acara hari ini dan tentunya kepada seluruh panitia yang sudah terlibat dan mendedikasikan waktunya untuk menyiapkan acara bedah beasiswa ini dengan sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman peserta, apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan seputar Nazarbayev, seputar beasiswa Universitas Nazarbayev, jangan sungkan untuk menanyakannya secara langsung di sesi Q&A agar nantinya bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, Ketua Umum PPP Kazakhstan IGD Eka Praditya. Acara selanjutnya adalah special March dari Profesor Nazarbayev University yang asalnya dari Indonesia yang akan menyampaikan pandangan mengenai Nazarbayev University itu sendiri. Kepada Bapak Sony Irawan, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sony. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fajrul Rahman, SEMH, sebagai Duta Besar untuk Kazakhstan dan Tajikistan, serta kepada Bapak Junis Duana Sirait sebagai penasihat PPI dan rekan-rekan PPI yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya dalam acara bedah kampus Nazarbayev University pagi ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sony Irawan. Sebelumnya adalah staf pengajar dari Universiti Teknologi Petronas di Malaysia. Kemudian pada tahun 2019 saya melanjutkan eh, atau pindah bekerja di Nazarbayev University. Sampai sekarang kurang lebih hampir 6 tahun saya ada di Nazarbayev University, Kazakhstan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin eh, sharing mengenai eh, seluk-beluk tentang pendirian dan perkembangan terkini dari Nazarbayev University. Mungkin bisa di-sharing ke slide saya. Ya, oke, mungkin next. Ya. Oke, jadi pertama kali Nazarbayev didirikan itu pada tahun 2006 oleh Presiden pertama Kazakhstan, yaitu Nursultan Nazarbayev. Jadi nama Nazarbayev itu adalah diambil dari nama presiden, eh, yaitu eh, Presiden Nursultan Nazarbayev. Adapun pada waktu itu eh, pemerintahan Kazakhstan itu ada di Almaty dan kemudian berpindah ke Astana, ke Kazakhstan. Kemudian di Astana ini presiden berpunya vision atau punya maksud bagaimana kalau dia akan mendirikan suatu universitas yang internasional university. Pada waktu itu masih belum ada karena ibu kotanya adalah baru di Astana, sehingga beliau memikirkan bagaimana mendirikan suatu universitas internasional yang bertaraf internasional di Astana. Nah, kemudian didirikannya ide tersebut pada tahun 2006 dan kemudian menunjuk Mr. Aslan Sarinsipov sebagai presidennya. Oke, next. Yaitu, nah kemudian ini perkembangannya adalah tahun 2006, 2009, kemudian 2010 mulai pembukaan. Jadi idenya itu 2006, kemudian dimatangkan di 2009 dan 2010 mulai start.
mulai start untuk grand opening university. Dan 2011 kita mengangkat rektor ya istilahnya provost yaitu Mr. Shigio Katsu dari Jepang sebagai presiden MNU. Dan sebelumnya Presiden Shigio Katsu ini adalah eh, financial director di PBB. Kemudian pada tahun 2004 tahun berikutnya 2015 itu adalah pertama kali diadakannya wisuda untuk 446 undergrad student dan graduate student. Oke, next. Dan bagaimana dengan status Nazarbayev University saat ini? Yaitu statusnya adalah otonom status. Otonom status ini adalah status otonomi yang diberikan oleh pemerintah Kazakhstan, artinya dari Kementerian Pendidikan Kazakhstan kepada Nazarbayev University. Artinya otonomi status otonomi kalau di Indonesia itu ada negeri dan swasta. Kalau di Kazakhstan itu ada negeri swasta dan otonomi. Dan ini adalah satu-satunya universitas yang berstatus otonomi, artinya tidak swasta, tidak negeri. Dan bagaimana dengan eh, manajemennya, yaitu mengenai kurikulumnya, research operation, dan reform modelnya. Nah, inilah salah satu keunikan daripada Nazarbayev University, di mana kurikulumnya kita bebas men-setting kurikulumnya, kemudian risetnya juga kita menentukan riset directionnya ke depan itu secara bebas, serta kita punya independent management, artinya untuk pemilihan dosen, eh, rektor dan sebagainya itu adalah hak otonom dari university. Tidak artinya pemerintah hanya menyetujui, tapi semua ide dan operasionalnya itu adalah dari Nazarbayev University. Makanya kami disebut otonom university. Yang mungkin di Indonesia tidak ada hal seperti ini. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah struktur di mana kami mempunyai 8 schools ya dan kemudian dengan satu center preparatory studies, artinya untuk center untuk persiapan mengambil undergrad dan graduate program di Nazarbayev University, di mana kedelapan schools tersebut kita bagi menjadi School of Engineering and Digital Science, di mana di dalamnya itu ada civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, kemudian digital science, computer science, dan sebagainya. Kemudian di sini ada lagi School of Science dan Humanities, kemudian School of Medicine, School of Mining and Geoscience, di mana saya berada di sini mengajar. Kemudian Graduate School of Business, Graduate School of Education, Graduate School Public Policy, dan Center of Preparatory Studies. So di NU ini kita combine antara engineering, social science, dan medical school dalam satu kampus. Oke, next. Dan bagaimana dengan partnership? Jadi kurikulum tadi disebutkan bahwasanya kami bebas menentukan kurikulum dan manajemen. Artinya kami membuat kurikulum itu berdasarkan partnership. Seperti halnya untuk petroleum dan geoscience, kami kolaborasi dengan Colorado School of Mines di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya kami kolaborasi dengan Duke University, kemudian University Pennsylvania, kemudian Pittsburgh untuk medical, kemudian Wisconsin Madison ya di US. Kemudian dengan Singapura kita kolaborasi dengan National University of Singapore. Kemudian untuk UK kita bekerja sama dengan University of Cambridge. Jadi hampir semua kurikulum yang ada di 8 school tadi kita merefer ke partnership ini. Jadi kita tidak merancang kurikulum sendiri. Jadi kita mengadop dari kurikulum yang ada di United States, Singapore maupun United Kingdom. Oke, next. Nah, ini adalah ranking pada saat ini. Pada tahun 2024 kami masih di ranking 501 sampai 600. Kemudian pada tahun 2025 kita naik ke menjadi 401 sampai 500. Di mana pada saat kami ada dalam satu tahun itu ada hampir kenaikan 100 poin. Ya.
Dan kemudian juga prestisius ranking juga kami adalah universitas termuda di tahun 2024 dari dengan nomor 106 yang dari 673 institusi di 79 negara. Kemudian juga untuk Asia, kita ada di ranking 150 dari 853 institusi. Untuk Asia ini termasuk Indonesia, kita masuk di dalamnya dan kita di nomor 150. Ya, oke, next. Bagaimana dengan regional dan global? Regional ini adalah di Central Asia dan Kaukasus region. Artinya di di Commonwealth Independent State yang dulu jajahannya Rusia, yang belakangnya tan gitu. Jadi kami ada nomor 1 di Central Asia dan di Kaukasus. Kemudian ada di ranking nomor 22 ya, untuk subjeknya seperti engineering, social science, medical, art, humanities, education, and computer science. Ya, oke, next. Ya, itulah gambaran sekilas mengenai perjalanan Nasabah University yang relatif masih muda dan mempunyai banyak kemajuan di masa-masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sony untuk insight tentang kampus Nazarbayev University. Baiklah, teman-teman semuanya, acara selanjutnya adalah foto bersama. Pada hadirin sekalian untuk membuka kameranya dan open cam. Mungkin boleh untuk teman-teman saya kasih waktu dalam ya 30 detik ya untuk open cam untuk bersiap-siap karena kita dalam sesi foto bersama. Oke. Apakah operator siap? Oke, sepertinya sudah siap ya. Untuk teman-teman, saya ambil alih ya untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Dubes dan beserta Bapak Pembina dan juga Bapak Sony Irawan untuk telah ikut gabung dalam acara PPI Kazakhstan ini. Terima kasih juga operator untuk sesi foto bersamanya. Baiklah, ini dia acara yang kita nanti adalah materi dari narasumber sendiri yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber hebat kita, yaitu narasumber pertama adalah Saudari Harfiza Irdani Aufa. Beliau merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya pada tahun 2023 dan pernah juga melaksanakan magang di KBRI Astana di Kazakhstan. Beliau memiliki ketertarikan pada isu sustainable development, environmental governance, dan good governance, serta aktif melakukan berbagai riset terkait kebijakan iklim, tata kelola lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga beliau aktif berorganisasi di Himahi Universitas Brawijaya. Narasumber hebat kedua kita yaitu adalah Saudara Muhammad Naim, merupakan mahasiswa master tingkat akhir teknik perminyakan di Nazarbayev University Kazakhstan. Beliau menyelesaikan studi sarjana di STT Migas Balikpapan dengan predikat sangat memuaskan dan aktif sebagai asisten riset bagi beberapa profesor termasuk Bapak Profesor Sony Irawan yang telah kita dengarkan tadi. Dan hasil riset beliau telah dipresentasikan di berbagai konferensi internasional dengan fokus riset eksperimental di bidang emulsion core flooding. Narasumber berikutnya adalah Saudara Eriko Dewangga, merupakan insinyur sipil dan mahasiswa magister sipil dan environmental engineering di Nazarbayev University Kazakhstan. Fokus riset beliau berada pada bidang geoteknik, khususnya mekanika tanah, stabilitas lereng, serta rekayasa geoteknik berkelanjutan.
Beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah internasional bereputasi serta kolaborasi riset global yang mengintegrasikan pendekatan akademik dan praktik profesional. Berikut ya profil dari ketiga narasumber hebat kita pada hari ini, mungkin yang akan diawali oleh sharing session dari Harfiza Irdani Alfa yang merupakan awardi dari ABE Scholarship 2025 kepada Harfiza Irdani Alfa, narasumber kita yang pertama, kami persilahkan. Halo, Pak, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Yang terhormat Pak Dubes Pak Fujur Rahman, yang terhormat Pak Dudu, Pak Dua Nasar, Pak Dudu sebagai diplomat dari Pensosbud, dan juga ada Pak Sony selaku salah satu dosen dari Nazarbayev University. Nah, di sini dan juga teman-teman HMISMA yang sudah hadir pada acara hari ini. Nah, kami bertiga hari ini mau sharing tentang kampus kita tercinta kita, Nazarbayev University. Pertama-tama kita perkenalan dulu lah dari tim kecil kita yang baru ada 3 orang. Ya ada Mas Naim, Mas Eriko, dan juga saya sendiri. Kami berharap kedepannya ada teman-teman juga lah yang bergabung di Nazarbayev University. Sebelum itu kami ada video terlebih dahulu. Enggak siap ini tadi. Ada sih. Baik itu. Coba search dulu. Search deh. Nah, teman-teman. Di-share sound dulu, Ica. Welcome to Nazarbayev University, a modern and rapidly developing university located in the heart of Eurasia. Nazarbayev University aims at education of the new generation of leaders of the country in science, technology, enterprise, medicine, public administration, and education. Nazarbayev University has a unique infrastructure. Thanks to a wide range of services and opportunities, we strive to create a thriving community where everyone can live, learn, develop new ideas, grow in a personal and professional way, and of course, enjoy life. There are 9 buildings of the university, with a total area of 100,000 square meters, which connects one large atrium with a tropical garden. The university has research centers. They are equipped with modern laboratories and high-tech equipment. The centers conduct research in the field of renewable energy, physics, and high-energy technologies and medicine. The university library has the largest English language collection of information resources in the country. It provides free access to more than 57 full-text scientific databases, to more than 1 million articles from popular scientific journals. In the knowledge repository, you can find those books that are not in all Kazakhstan and the CIS countries. Nazarbayev University campus is devoted to help students, faculty, and staff experience the full scope of university life. Cafes, canteens, shops, laundries, all these help students to focus on studying in the most comfortable environment. Sport is an integral part of student life at Nazarbayev University. Nazarbayev University Sports Center is a 6,000 plus square meter multi-sport complex open for NU community. Gyms, football fields, tennis courts, Olympic-sized swimming pool, and much more. Senate Hall is the venue for particularly important events. For example, PRC Chairman Xi Jinping, British Prime Minister Tony Blair, and many other prominent personalities spoke here. Nazarbayev University is an internationally recognized research university whose principle is the integration of education, science, and innovation. Oke, ini ada beberapa hal kenapa kalian harus daftar di NU itu. Yang pertama, kita ada nomor 1 institusi di Central Asia dan juga di Caucasus Region menurut Times Higher Education.
Kita universitas 4 terbaik di CIS region. Kita juga punya 6.100 publications dari mahasiswa maupun dari profesor-profesor. Dan juga ada beberapa global partnership lebih dari 22 di setiap negaranya. Terus ada 98% dari new graduate itu dapat employment atau mendapatkan universitas lainnya dalam jangka 1 tahun dari kelulusan. Terus ini kayak yang disebutin sama Pak Sony tadi, ini adalah beberapa school kita, School of Mining and Geoscience, School of Medicine, School of Digital Science dan Humanities, dan Education, Public Policy, dan Business. Buat school dari Education, Public Policy, and Business, ini cuma ada S2-nya. Berarti kalau misalnya ada teman-temannya yang mau daftar S1 di school ini nggak bisa, soalnya emang nggak tersedia. Baik, terima kasih, Arfiza. Kemudian lanjut untuk fasilitas. Jadi fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh kampus Nazarbayev University? Jadi yang kita lihat sekarang ini merupakan denah dari kampus utama Nazarbayev University. Cuman ada apa ya bagian lain dari kampus itu sendiri yang mana untuk medicine school itu mereka terpisah karena mereka bergabung dengan jadi di kampus kita ada apa ya namanya ada rumah sakit juga. Jadi ada kerjasama. Jadi mereka gedungnya itu terpisah sendiri dari kampus utama. Jadi dari atas, yang paling atas ini yang warna orange, itu merupakan perumahan maupun juga apartemen yang ditujukan untuk para staf, para dosen maupun juga para S3. Dan juga ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keluarga. Jadi teman-teman yang mau lanjut S2 misalnya ataupun masih S1 tapi ada keluarga mau bawa ke sini boleh nih di sekitar apartemen yang warna orange ini. Kemudian yang sebelah kiri itu ada yang warna hijau itu merupakan sport complex yang mana kita ada banyak fasilitas juga di situ nanti akan saya paparkan lagi. Kemudian ada yang warna merah yang bagian kirinya masih yang bagian kiri itu merupakan asrama untuk mahasiswa. Kemudian yang di tengah, yang warna biru itu merupakan main atrium di kampus utama, dan yang ungu-ungu di samping kanan kirinya itu merupakan gedung untuk belajar dan mengajar seperti itu. Kemudian next, oke. Eh, Salah satu fasilitasnya yaitu ada dormitory untuk mahasiswa. Yang tadi yang di peta itu ada warna merah. Jadi ini ditujukan untuk mahasiswa S1 maupun S2. Kalau mahasiswa S3 itu mereka wajib tinggal di apartemen. Dan ini adalah fasilitas untuk mahasiswa master maupun S1, yang mana di setiap kamar itu kita disediakan 2 tempat tidur. Kemudian ada fasilitas space yang sangat banyak untuk menyimpan barang-barang pribadi kita. Kemudian tentunya terpisah dalam satu ruangan itu ada 2 orang dan setiap kabinet itu terpisah seperti itu. Kemudian juga ada personal bathroom dan toilet. Jadi kita ada kamar mandi dan toilet di dalam kamar. Jadi tidak sharing dengan ruangan lain seperti itu. Kemudian ada share kitchen. Jadi di gedung asrama kita itu setiap gedung itu sekitar 12 lantai, dan setiap lantai itu ada dapur yang kita gunakan bersama. Dan di dapurnya itu sudah ada fasilitas-fasilitas tambahan seperti misalnya kulkas, kemudian juga ada kompor, ada oven, dan lain-lain. Kemudian juga ada atrium di setiap gedung asrama yang mana ini biasanya kita gunakan untuk belajar. Jadi disediakan tempat untuk belajar juga untuk umum di setiap gedung asrama. Kemudian di gedung asrama kita di kampus utama ini juga ada medical centernya. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang lagi sakit seperti itu tapi yang masih belum terlalu parah itu bisa datang ke sini. Yang mana di medical center ini mereka menyediakan ada dokter gigi, ada psikologis. Misal teman-teman lagi stres belajar kemudian butuh apa namanya
butuh curhat atau bimbingan psikologi itu bisa datang ke sini. Kemudian ada gynecologis itu buat teman-teman perempuan khususnya ada terapis, kemudian neurologis dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian untuk sport kompleksnya ini bisa dibilang salah satu yang paling lengkap yang yang sejauh ini saya lihat dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Kita menyediakan ada swimming pool yang mana itu standar olimpiade. Kemudian ada gymnya juga. Kemudian ada wall climbing. Kemudian untuk olahraga-olahraga umum yang sering kita mainkan seperti volley misalnya, basket, atau enggak yang sekarang viral tuh ada paddle, kemudian juga badminton, futsal dan lain-lain kita semuanya tersedia. Ada yang di dalam ruangan dan juga ada yang di luar ruangan seperti itu. Kemudian ada juga belum. Oke, kemudian juga bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar martial arts, dari kampus juga disediakan trainernya. Itu untuk martial arts seperti misal mau belajar kickboxing, karate, taekwondo, ataupun Brazilian Jiu-Jitsu dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada minimarket. Bagi teman-teman yang misal nantinya memilih untuk tinggal di asrama, nggak perlu khawatir misal teman-teman ada yang lapar tengah malam ataupun pengen belanja, kita ada minimarket di setiap asrama dan juga ada yang open 24 jam. Kemudian juga kita ada kantin dan juga ada barbershop bagi yang pengen perawatan pribadi. Kemudian ada laundry dan sebenarnya ada tambahan-tambahan yang lain seperti bahkan kita ada tukang servis HP, kemudian tempat jahit sepatu, misalnya tempat jahit pakaian itu semuanya tersedia. Jadi bisa dibilang kampus menyediakan hampir semua fasilitas yang kita inginkan seperti itu. Jadi walaupun ingin hidup di dalam kampus doang, sebenarnya sudah bisa semuanya kampus sediakan. Kemudian next. Ya, jadi ini main atrium di kampus utama tadi. Ini bagian tengah dari gedungnya. Untuk gedung kanan dan kiri itu merupakan tempat belajar mengajar, yang mana itu dipisahkan berdasarkan school masing-masing. Next. Ya. Oke, selanjutnya tentang Education Life Day NU sendiri. Untuk environment-nya sendiri, kita belajarnya pakai full bahasa Inggris. Karena Oke, jadi kita full bahasa Inggris belajarnya, tapi juga dari kampus itu nyediain course gratis untuk bahasa Rusia dan Kazakh. Dan juga dari profesor-profesor sendiri itu highly demanding buat masalah akademik. Mereka tuh menuntut kita belajar sebelum kelasnya dimulai. Kalau di school saya sendiri itu sistemnya tuh flip classroom, jadi si profesor itu nggak ngajar banyak, jadi kita yang lebih banyak diskusinya. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa di sini tuh highly kompetitif. Mereka tuh sangat ambitious mengejar nilai dan tapi enak-enak buat di diskusi. Nah, untuk kondisi international students ya sendiri, kita banyak banget dari teman-teman internasional, ada teman dari Italia, dari Mongolia, dari Azerbaijan, Turkmenistan, dan lain-lain. Dan kita juga punya community international students itu. Jadi community ini tuh sering banget ngadain acara-acara kumpul-kumpul bareng, makan-makan, terus kita nonton film bareng dan lain-lain. Dan juga nih bisa jadi salah satu kendala kami di sini yaitu semua student hampir bisa bahasa Inggris, tapi untuk staffnya itu belum tentu bisa. Kayak misalnya kita di kantin, kita mau beli makan, suka ada kendala bahasa gitu. Terus dari kalau kita minta tolong ke resepsionis, ada beberapa yang bisa, tapi most of the time itu mereka nggak terlalu bisa dalam bahasa Inggris. Nah, untuk scholarship sendiri yang kami bertiga lagi jalanin adalah Abai Kunanbayab Scholarship. Di sini dia tuh nutup fee belum belajaran kita, UKT kita tuh semuanya ketutup. Terus kita setiap bulannya dapat stipend 217.000 tenge atau sekitar 7 juta rupiah per bulannya. Terus kita juga dapat basic medical insurance buat di UHC tadi yang udah ditunjukin sama Mas Naim tadi. Kemudian untuk requirement-nya sendiri untuk daftar beasiswa ini dan NU itu, pertama IELTS kita harus minimal 6,5. Kita juga harus punya reference 2 sampai 4, minimal 2, maksimal 4.
English Transcript and Diploma. Kalau biasanya di Indo tuh diploma kita ada Indonesia tapi di bawahnya ada bahasa Inggris, itu nggak apa-apa, bisa dipakai buat disubmit buat admission. Terus submit CV atau resume dan juga motivation letter kenapa kita daftar di NU. Terus berikutnya ini untuk timeline admission. Umumnya admission itu buka di November, terus tutupnya di sekitar Februari. Namun tiap tahun biasanya berubah. Tapi di tahun ini itu deadline-nya tanggal 13 Februari untuk scholarship. Terus kalau untuk yang bayar tuition yang full itu sampai 1 Juni. Terus untuk admissionnya kita perlu bayar application fee sekitar 15.000 tenge atau sekitar 480.000 rupiah. Cuman untuk 2 minggu sebelum deadline itu harganya naik 3 kali lipat jadi 45.000. Next. Nah ini technical cara apply-nya. Yang pertama kita perlu ke admission.nu.edu.kz ini, terus bikin account. Next. Setelah bikin account nanti akan muncul pop-up PDF instruksi yang bisa kalian download dan harus dicentang terms-nya. Ini. Terus berikutnya adalah pilih program. Dari di sini itu terlihat ada master, cuman kalau kalian buka itu nanti ada foundation, bachelor, master, dan juga untuk doctoral degree. Setelah itu nanti akan muncul major-major yang bisa kalian pilih. Terus next. Yang pertama upload foto. Pastiin foto yang kalian upload itu kalau bisa yang visa standar atau yang foto formal. Next. Terus berikutnya step pertama itu isi application form. Pastikan formnya itu udah sesuai dengan dokumen yang kalian punya. Terus yang paling penting itu adalah reference letter. Jadi bedanya di sini reference letter itu kita cuma masukin nama, email, dan kontak yang bisa dihubungi ke uh, yang rekomen kalian. Jadi kalian nggak perlu submit reference letter itu sendiri. Jadi yang submit itu adalah referee kalian. Next. Berikutnya adalah upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti yang tadi itu nanti ada paspor, CV, terus statement of purpose, dan lain-lain. Next. Nah, setelah itu step ketiga adalah pembayaran. Next. Setelah pembayaran, kalian masih ada waktu untuk upload IELTS. Di sini biasanya cuma masukin number kode di IELTS kalian, terus nanti akan muncul sendiri. Terus klik save. Next. Dan terakhir adalah menunggu jawaban. Biasanya hasilnya itu adalah sekitar 2 bulan setelah deadline yang ditentukan. Jadi bisa terus diupdate website ini ataupun dicek email yang kalian masukkan. Next. Oke, nextnya kita masuk ke school kami masing-masing buat lebih detail lagi. Jadi untuk public policy itu apa yang kalian akan belajar atau expect ketika kalian masuk public policy? Yang pertama kita punya 4 track peminatan yaitu economic policy, international political economy, public governance, dan sustainable development. Terus kami juga punya partnership dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy yang nanti akan jelasin lagi. Terus di school ini banyak banget kita deal sama kuantitatif data. Saya sendiri nggak terlalu familiar pada awalnya sama kuantitatif data, tapi seiringnya waktu pasti belajarlah caranya gimana kuantitatif, statistik, terus dan lain-lain pakai toolsnya itu gimana. Walaupun saya background HI yang dimana itu banyak kuali, agak keteteran sih di awal, tapi bisa minta tolong ke profesor-profesornya, uh, approach lebih dekat pas lagi jam-jam office-nya, dan juga teman-teman yang lain juga welcome kebantuin kita. Terus yang bikin menarik juga adalah final project kita itu tesis, tapi tesis ini agak beda dengan yang school-school lainnya karena ini kita bertiga ngerjainnya dan namanya adalah policy uh, alternative exercise yang dimana kita meneliti sesuatu terus kita mencari bikin policy terus kita analisis lalu kita implementation, jadi ada hasilnya lah, kita terjun langsung dan kita come up with a policy buat society itu sendiri.
Kemudian ini adalah ada beberapa exchange opportunities ketika kalian ada di School of Public Policy. Ada dari NUS Singapura, Lee Kuan Yew Singapura, KDI School, Tsinghua University, dan juga Heritage School. Di sini yang menurut saya agak challenging adalah ini kita keluarin biaya sendiri buat student exchange opportunity ini. Jadi harus cari tempat tinggal, walaupun si belajarnya bisa dibilang funded, tapi buat living costnya agak berat sih untuk mencari di schools di negara-negara ini. Kemudian ini adalah komponen yang paling ditunggu-tunggu buat setiap student dari GSPP itu adalah Singapore Component di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi ini adalah program yang fully funded, tripnya mulai dari Kazakhstan, Singapura, Singapura, Kazakhstan itu semua difunded dari schoolnya. Ini juga adalah 2 weeks summer course yang dimana kita bakal belajar tentang public policy, steps-nya untuk membangun negara, bukan membangun negara, kayak membangun kebijakan yang tepat sasaran. Nah, untuk qualification biar bisa berangkat di komponen ini adalah maintain average GPA 2,67. Emang kelihatannya agak kayak gampang, tapi sebenarnya enggak. Soalnya di setiap semester kita matkulnya bisa dibilang cuma 4 dan juga itu susah-susah. SKS-nya satu matkul 8, jadi agak berat tuh kalau nggak serius belajarnya pasti berat untuk maintain GPA 2,67. Terus untuk komponen ini biasanya dimulai di Juli awal. Baik, itu tadi tentang GSPP. Sekarang kita masuk ke school saya pribadi, yaitu School of Mining and Geoscience. Jadi cerita singkat tentang SMG atau School of Mining and Geoscience. Itu pertama kali dibuka pada tahun 2016, jadi bisa dibilang belum terlalu lama, baru sekitar 9 tahun. Kemudian pada Desember 2016 itu menandatangani partnership dengan Colorado School of Mines, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sony juga. Yang mana Colorado School of Mines ini sangat-sangat membantu dalam menyusun kurikulum, dan saat ini Colorado School of Mines itu memiliki ranking 5 terbaik di dunia untuk jurusan teknik mining dan juga teknik perminyakan. Kemudian pada Agustus 2017, SMG kemudian launching program masternya pertama di Mining Engineering. Kemudian pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Agustus, mereka kemudian membuka jurusan untuk undergraduate untuk mining, petroleum, dan juga geologi. Dan mereka kemudian membuka jurusan master yang kedua, yaitu di petroleum engineering. Kemudian pada 2019, tepatnya pada bulan Juni, itu merupakan first graduation ceremony dari SMG, yang mana itu merupakan lulusan dari master student dari mining engineering. Kemudian pada Agustus 2019 itu mereka launching PhD program untuk mining dan juga petroleum. Kemudian 2024, jadi sangat-sangat baru, itu pertama kali launching master untuk program geoscience. Kemudian jadi berikut beberapa program yang ditawarkan di SMG. Untuk undergraduate sendiri itu ada 3, yaitu ada teknik geologi, kemudian teknik perminyakan, dan juga teknik pertambangan. Kemudian untuk S2 atau masternya sendiri itu ada teknik ada teknik perminyakan, geoscience, dan juga ada teknik pertambangan. Kemudian untuk PhD-nya atau S3-nya itu ada 2, ada petroleum dan juga ada mining. Kemudian di SMG ini tentunya mungkin sama dengan school-school yang lain, karena kampus kita sendiri itu full English environment. Kemudian juga di school kami itu diajar oleh profesor-profesor yang punya high index yang tinggi, seperti misalnya ada Bapak Profesor Sony Irawan tadi. Dan sejauh ini saya sudah masuk ke semester akhir, semester 4.
Itu saya belum pernah diajar oleh profesor dari lokal. Jadi semuanya mereka ambil dari profesor-profesor dari luar negeri. Jadi makanya apa ya, bisa dibilang lingkungannya lebih bervariatif dan juga tentunya kualitas pendidikan tidak perlu diragukan. Kemudian kita punya laboratori dengan kualitas yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat lengkap. Kemudian kita punya high level research project, kemudian juga ada research groupnya, dan tentunya publications. Kemudian untuk menjaga apa ya, kebutuhan dan juga update tentang tentang kondisi terkini dengan apa yang ada di industri. Jadi SMG itu melakukan kerjasama dengan beberapa kampus di internasional maupun juga company-company di industri. Misalnya di sini ada Chevron, ada perusahaan dalam negeri misalnya kayak TCO, kemudian ada Kasmunaigas di sini itu bisa dibilang hampir-hampir sama dengan Pertamina-nya Indonesia. Jadi perusahaan minyak dalam negerinya seperti itu. Kemudian ada Schlumberger, kemudian ada SPE, dan masih banyak lagi. Baik itu tadi tentang SMG, kemudian ada SETS atau School of Engineering and Digital Science. Ini sendiri merupakan school dari Mas Eriko. Itu di sini menawarkan beberapa program untuk undergraduate. Di sini kita lihat ada 6. Misalnya ada untuk chemical dan material engineering, kemudian juga ada civil, ada electrical and computer engineering, kemudian juga ada robotics, ini sangat-sangat menarik. Kemudian science in uh, computer science, Bachelor of Science in Computer Science. Kemudian untuk masternya ini menawarkan program yang lebih banyak lagi. Ini ada sekitar 10, mulai dari engineering management, kemudian juga ada biomedical, kemudian ada elektrik, ada robotics, dan lain-lain. Kemudian untuk PhD sendiri, next. Untuk PhD sendiri itu menawarkan sekitar 7 program. Ada di PhD di Science, Engineering and Technology, kemudian juga ada Chemical Engineering, ada Civil Engineering, dan lain-lain. Nah, mengenai tips and trick, sebenarnya kami tidak punya tips and trick yang spesifik, cuman ini mungkin bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman yang nantinya tertarik untuk mendaftar beasiswa kampus di Nazarbayev University. Yang pertama untuk teman-teman yang fokus di social studies, misal yang macam Mas Harfiza tadi, itu teman-teman bisa mencari tahu dulu problem-problem yang ada di Kazakhstan. Kemudian juga teman-teman dituntut untuk memiliki problem solving yang bagus dan cepat, kemudian juga skill untuk analisa. Kemudian juga tentunya jangan tergantung terhadap AI, apalagi pada saat interview nanti dan juga pada saat pembuatan esai seperti itu. Kemudian untuk engineering sendiri, itu kita tentunya research oriented, jadi sangat-sangat mengapresiasi yang berhubungan dengan research. Kemudian juga pada saat interview nanti disarankan untuk mendemonstrasikan curiosity dan willingness. Kemudian teman-teman perlu untuk menyiapkan long term goals-nya seperti itu. Jadi ini yang perlu teman-teman siapkan pada saat menyiapkan CV dan juga pada saat interview nanti untuk ditunjukkan ke interviewer seperti itu. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak dan bagi teman-teman yang bertanya kami persilakan. Terima kasih pada narasumber atas pemaparan yang sangat informatif dan luar biasa sekali ya. Teman-teman kita di Nazarbayev University sangat-sangat luar biasa. Oke, cara selanjutnya adalah kita memasuki sesi Kami tanya jawab. kembalikan ke MC. Silakan. Oke, terima kasih.
Terima kasih narasumber. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya boleh angkat tangan, raise hand atau mungkin boleh raise hand dulu ya, biar supaya lebih jelas begitu. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman langsung boleh saja ya teman-teman semuanya. Apakah ada teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Kayaknya kalau tidak ada yang bertanya ini berarti pemaparan dari ketiga narasumber kita sangat-sangat jelas ya, sangat-sangat jelas. Oke, baiklah di tangan untuk menanyakan pertanyaannya kepada narasumber kita, kepada Fadil Banur. Halo semuanya, sedengarkah? Dengar. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita telah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Di sini saya punya pertanyaan untuk medical check up apa saja yang perlu dilakukan kayak basic-basic apa aja yang perlu diisi? Apakah ada mungkin dari kalian kemarin pada saat pendaftaran kalian apa-apa aja yang perlu diambil gitu? Apakah harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ataupun harus bahasa Rusia gitu. Terus yang kedua, apakah harus jika IELTS kita di bawah itu apakah bisa tetap lanjut beasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fadil Banure. Mungkin boleh dijawab oleh salah satu narasumber. Oke, baik. Untuk Oke. Untuk medical check up sendiri itu nantinya dilaksanakan setelah kita dinyatakan lolos tahap interview. Jadi kita selesai tahap seleksi data, kemudian interview dan diterima. Kemudian kita konfirmasi bahwa kita akan mengambil beasiswanya. Itu nanti kita akan dikirimkan form, semacam form untuk medical check up. Jadi dari rumah sakit hanya perlu mengisi form itu. Jadi tidak ada apa ya. eh jadi dari form itu kita bakal bawa ke dokter misalnya atau rumah sakit dan apa yang diperlukan itu berdasarkan form itu. Dan yang kemarin sepengalaman kami itu diantaranya seperti misalnya riwayat vaksin, eh, vaksin polio ataupun vaksin TBC dan lain-lain. Ada beberapa vaksin yang perlu kita sediakan datanya. Kemudian juga ada tes darah misalnya, kemudian ada tes eh, mata kalau nggak salah ya. Ada tes mata, kemudian ada tes untuk HIV. Pada saat saya itu ada tes untuk HIV seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, saya kurang tahu mungkin pada saat seiring apa perubahan periode, maksudnya mungkin akan ada perubahan di formnya sendiri. Cuman sepengalaman kami itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi IELTS. Jadi eh, untuk IELTS sendiri itu minimal requirement-nya untuk langsung ke kelas master itu 6,5. Cuman bagi teman-teman yang punya IELTS antara 5,5 sampai 6,5 itu ada opportunity lain yaitu masuk di Center of Preparatory Preparatory Study. Jadi teman-teman akan belajar di CPS ini itu ada schoolnya sendiri selama 2 semester atau sekitar 1 tahun. Jadi itu untuk teman-teman yang punya IELTS antara 5,5 sampai 6,5. Kemudian bagaimana dengan yang di bawah 5,5? Mungkin bisa coba tahun depan seperti itu. Kemudian ada follow up question dari Fadli. Apakah ada dapat stipend setelah? Iya. Jadi pada saat kita memutuskan untuk bergabung ke CPS ini, itu jadinya beasiswa kita akan terhitung selama 3 tahun.
bagi teman-teman yang langsung masuk ke kelas master yang punya IELTS di atas 6,5, itu beasiswanya hanya akan 2 tahun. Tapi bagi yang memutuskan untuk masuk CPS, itu beasiswanya akan di-cover selama 3 tahun. Dan tidak ada pengurangan sama sekali. Stipend, kemudian juga medical insurance, kemudian juga tuition fee-nya itu di-cover semuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber Muhammad Naim. Apakah sepertinya sudah terjawab dengan jelas ya, Fadli Banurea? Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oke, terima kasih Fadli. Dan terima kasih pada narasumber. Selanjutnya ada pertanyaan dari, ini ada yang angkat tangan, ada 3 orang ya. Ada Fauzi Fitrah, mungkin boleh untuk melontarkan pertanyaannya kepada narasumber kita. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Denis ya untuk telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Terima kasih juga untuk pemateri ya tentang kampus yang luar biasa juga dari pemateri yang luar biasa juga. Mungkin cuma satu pertanyaan saya. Perkenalkan dulu, nama saya Fauzi Fitradianto dari Universitas Darussalam Gontor. Izin untuk bertanya. Mungkin pertanyaannya satu, karena saya pernah dengar bahwa kalau misalnya tidak menggunakan IELTS itu bisa asalkan ada apa gitu, bukti bahwa kampus kita tuh dalam selama pengajarannya itu menggunakan bahasa Inggris. Apakah benar atau tidak? Seperti itu saja. Terima kasih. Iya, untuk Kak Fauji, jadi kalau nggak cuma IELTS, selain IELTS itu ada TOEFL atau kita minta surat keterangan khusus dari kampus itu, kampus yang kita sedang jalanin, bahwa kita menjalani proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris, itu juga bisa digunakan untuk di submit ke required dokumen saat kita apply di admissionnya. Baik, apakah terjawab Fauzi? Kakak Fauzi? Oh, Pertanyaannya apakah sudah... berarti bisa ya, walaupun nggak bisa. Berarti bisa Ya, ya, walaupun tidak menggunakan IELTS dengan rekomendasi dari kampus itu. iya betul. Jadi selain IELTS bisa juga request surat yang resmi dari kampus bahwa proses belajar mengajar itu dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih narasumber dan eh, Kakak Fauzi. Oke, penanya selanjutnya adalah dari Kak Novi Antika Suci, mungkin yang sedang angkat tangan pada sekarang. Mungkin boleh untuk menanyakan pertanyaannya kepada ketiga narasumber ini. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Izin masuk ya, Kak. Kenalkan nama saya Noviantika Suci. Saat ini saya tinggal di Tajikistan dan status saya saat ini sudah menikah. Apakah status tersebut mempengaruhi peluang saya untuk mendapatkan full scholarship? Lalu terkait ijazah saya, saat ini ijazah saya baru diterjemah oleh penerjemah tersumpah, belum diapostil oleh eh, Kemenkumham. Apakah bisa? Dan apakah tersedia jurusan pendidikan bahasa Rusia atau pendidikan bahasa Inggris? Karena tadi penjelasan di slide cukup cepat, jadi saya ingin memastikan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin narasumber boleh dijawab. Oke, untuk domisili sendiri itu tidak mempengaruhi ya untuk chance untuk mendapatkan beasiswa, soalnya semuanya itu punya peluang yang sama. Terus untuk program bahasa Rusia, kami ada fakultas linguistik yang di mana ada bahasa Rusia dan juga bahasa Kazakh. Dan yang apa yang kedua tadi, yang tentang ijazah, iya apa baru baru dari apa, belum ada ijazah ditranslate dari Kemenkumham. Apa boleh? Oh, untuk translate ijazah itu pakai jasa translate juga bisa, jadi nggak harus nunggu dari Kemenkum atau bagaimana begitu. Iya, Baik, dan terima kasih, Kak. iya mungkin Oke. sedikit tambahan. Untuk masalah berkeluarga tadi itu sangat-sangat tidak masalah. Jadi kampus ini menerima berdasarkan kualitas dari individu masing-masing, tidak ada requirement apakah berkeluarga atau tidak seperti itu.
dan bahkan kampus menyediakan tempat bagi teman-teman yang punya keluarga dan ingin membawa keluarganya untuk datang ke sini seperti itu. Terima kasih. Boleh Oke, jump in baik. sedikit, Mbak Boleh, boleh, Novi. Bapak. Mbak Novi ini posisinya di Tajikistan sekarang. Mbak Novi, halo. Iya, saya di Tajikistan, Kak. Semenjak kapan ya, Mbak Novi? Agustus, kemarin Oktober datangnya. Oktober ya. Eh, to- Mm-mm. Tolong diminta dong nomor teleponnya teman-teman PP. Soalnya setahu kita Iya. WNI itu Mm-mm. belum ada, nggak ada kemarin terakhir dari mana ya? Organisasi internasional mana gitu. Nah, jadi mohon minta nomornya Mbak Mm-mm. Novi supaya tercatat ya. Karena kan KBRI Oke. Astana itu juga mengcover Tajikistan Baik, gitu. Pak. Tolong di Kemarin sih saya sudah masuk ke dalam grup yang WNI Indonesia yang ada di udah ada, Kazakhstan sama Tajikistan. Ya, udah udah masuk. masuk. Ya. Oh, ya soalnya setahu saya nih nanti tolong di cross check lagi ya. Ada Mas Agung nggak ya di sini? Tolong dikasih nomornya ke PP ya, Mbak Novi ya. Siap, siap, Kita Pak. mau Siap. cross Ya, check. ya. Ya, Ya, terima kasih. makasih. Ya. Ya, sama. Terima kasih untuk Kak Novi dan untuk Pak Jonas Sirait. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aurelia Wiraguna dan saya nanti akan membacakan dari room chat ya teman-teman, jangan khawatir. Mungkin boleh untuk pertanyaan dari Kak Aurelia Wiraguna terlebih dahulu. Baik. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Kak Aurelia. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin iya bisa dijawab. Jadi pertanyaan pertama, apa akan ada diwajibkan mengambil kelas bahasa Rusia atau Kazakhstan terlebih dahulu? Dan apakah jika sudah lumayan fasih berbahasa Rusia, itu tidak perlu mengambil kelas bahasa lagi? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah beasiswa masih dibuka untuk 2 tahun ke depan? Karena saya belum lulus. Ya, itu saja. Makasih. Baik, Baik, terima kasih Kak Aurelia. Mungkin boleh langsung dijawab oleh narasumber. oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa dimatiin dulu. Baik, pertanyaan pertama tadi lupa. Oh, bahasa. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kampus kita itu full English, jadi kita tidak ada kelas dalam bahasa Rusia maupun bahasa Kazakh. Jadi kayak apakah mempengaruhi bisa bahasa Kazakh atau Rusia, itu jawabannya tidak. Karena kita full English, jadi yang jadi requirement-nya itu cuman bahasa Inggris. Tapi bagi teman-teman yang nantinya tertarik untuk belajar bahasa Rusia maupun bahasa Kazakh, dari kampus itu disediakan kelas yang mana itu bukan kelas wajib, tapi disediakan dari berbagai level. Jadi teman-teman bisa masuk untuk belajar bahasa Rusia maupun bahasa Kazakh. Eh, dan itu full, teman-teman tidak wajib kalau memang tidak ingin belajar bahasa Rusia atau Kazakh seperti itu. Kemudian tadi eh, pertanyaan selanjutnya apa ya? Yang kedua. Mungkin saudari Apakah MC ada, bisa diingatkan. apakah beasiswa ini 2 tahun ke depan akan buka? Pertanyaan kedua kalau nggak salah. Udah terjawab ya? Pertanyaan kedua tadi apa ya? Maaf. Pertanyaan kedua tadi, apakah beasiswa ini akan buka di 2 tahun ke depan karena beliau belum lulus? Ah, untuk itu terus terang kita tidak ada informasi khusus. Jadi mungkin bisa dipantengin terus aja website website kampusnya sudah saya share juga di apa di room chatnya ini. Soalnya setiap tahun itu ada perubahan. Misal pada saat angkatan saya dulu, itu setiap mahasiswa internasional yang diterima itu akan otomatis dapat beasiswa. Kemudian untuk tahun sekarang itu hanya sebagian yang dapat beasiswa. Jadi setiap tahun akan ada perubahan. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah dalam 2 tahun ke depan eh, akan tetap ada beasiswanya. Cuman saya optimis bahwa ini bakal tetap ada seperti itu.
Dan mungkin ada tambahan Pak Sony, silakan Pak. Iya, ya, oke. Saya mungkin ada tambahan mengenai beasiswa. Mudah-mudahan masih ada terus ya. Karena kami untuk menarik mahasiswa asing, kami poin utamanya adalah beasiswa. Jadi pada tahun ini kami punya planning untuk menambah lebih dari 100 PhD ya. Sebab pada tahun ini kami masih kekurangan alokasi untuk PhD sehingga universitas membuka sampai 100 beasiswa untuk PhD. Jadi sepertinya dari tahun ke tahun makin meningkat gitu diharapkan. Ya, mudah-mudahan kita optimis saja masih terus ada beasiswa ini. Baik, terima kasih Iya, atas jawaban dari iya. narasumber dan Baik, Bapak baik, Sony. baik. Terima kasih. Izinkan Denis untuk membaca pertanyaan dari room chat ya, teman-teman sekalian. Di sini ada yang menanyakan apakah ada teknik arsitektur di program Oh, boleh saya jawab untuk teknik arsitektur itu saat ini belum ada di school kita, di School Engineering dan Digital Science, dan mungkin untuk di school-school lain juga belum ada. Sekian. Baik, terima kasih Kak Eriko. Semoga menjawab ya, Kak siapa ya tadi? Kak Asta Julian Manhatta. Oke, di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Dita Zahra. Untuk reference letter, apakah semua program mewajibkan itu? Karena saya udah buat akun dan tidak ada option untuk reference letter di application form. Terima kasih. Kalau setahu kami reference letter itu wajib ya. Terus kalau letak reference letter ada di sini, aku mau share screen lagi. One moment. Hmm, bener nggak? Nggak kelihatan. Wait. Mana sih? PPT kita. Bukan. Mau proses. Mau selesai. Nah, setelah upload foto, nah di situ di nomor 4 itu tempat buat masukin referensinya. Kalau Kak Dita sendiri ini pilih program apa ya kalau boleh tahu? Kak Ditanya sepertinya, apakah masih ada di sini Kak Dita? Mungkin boleh open mic. Economics. Economics. Seharusnya untuk alur pendaftaran semua sekolah itu sama dari langkah-langkahnya. Mungkin. Eh, Mungkin ada apa? Ada misunderstanding mungkin dari mbaknya. Jadi untuk reference letter ini kita tidak mengupload secara pribadi. Eh, Tadi udah dijelaskan Eriko. Eh, kita cuman masukkan nama dari referee kita. Jadi nantinya referee kita ini bakal dapat email yang mana membutuhkan mereka untuk mengupload reference letternya. Jadi referee kita yang bakal mengupload reference letter tersebut. Dan nantinya akan ada dua format, yaitu yang pertama mereka akan perlu mengupload reference letter dalam bentuk dokumen. Kemudian pilihan kedua, jadi bisa dipilih salah satunya. Pilihan kedua yaitu dalam bentuk pertanyaan. Akan ada pertanyaan, kemudian referee-nya akan dibutuhkan untuk mengisi pertanyaan tersebut. Seperti itu. Jadi tidak diupload secara langsung. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga clear ya Kak. Siapa tadi? Oh iya Kak Dita. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Kak Dita. Tapi application form saya hanya ada 6 stage di application formnya.
Gimana dong? Narasumbernya bingung gimana dong katanya. Mungkin Maaf, kita bisa langsung coba cek live. Oke, sebentar ya, Kak. Dari question dari Fadli Denis, audionya putus-putus. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan narasumber dari Fadli Banurea, apakah wajib lulus dahulu atau bisa di tahun terakhir atau semester 7 daftarnya, Kak? Baik. Pertanyaannya apakah boleh apa? Apakah boleh semester 7? Iya, apakah wajib lulus dahulu atau bisa di Jawabannya tahun boleh. terakhir? Misal saya sendiri pengalaman itu saya mendaftar pada saat saya belum lulus, tapi udah tahun terakhir. Jadi mereka akan minta apa namanya? Akan minta transkrip dari semester 1 sampai semester semester 7, no, semester 8. Semester 8, tapi eh, di transkripnya itu eh, sudah perlu ada nilai dari hasil ujian. Jadi kita perlu ngasih transkrip yang mana transkrip itu menjelaskan bahwa kita sudah fix mau selesai, walaupun belum selesai. Maksudnya belum wisuda, tapi sudah mau selesai seperti itu. Misal ya saya dulu seperti itu, saya belum belum selesai wisuda dan saya pun sendiri wisudanya pada saat saya sudah masuk di sini dan saya lampirkan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 8 dan itu diterima seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya narasumber kita. Dan di sini ada pertanyaan terakhir ya. Apakah bisa transfer nilai untuk sesama kampus di Kazakhstan untuk di Nazarbayev University? Nggak kedengaran karena ini Oke, nggak di diskusi dahulu unmute. sepertinya dulu ya. Baik. Kalau untuk itu kami pribadi belum ada informasi. eh, Cuma nanti kami bakal coba cari tahu. Eh, tapi sejauh ini itu belum ada kecuali program exchange setahu kami. Karena kami belum bisa bilang eh, banyak teman-teman dan di antara mereka itu belum ada yang bahkan menyampaikan tentang itu seperti itu. Cuman ada program exchange. Kalau untuk program transfer sepertinya belum ada, cuman nanti kami bakal coba untuk pastikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga clear ya, Nobi Sagita. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berinteraksi aktif dengan para narasumber kita. Selanjutnya kita ada session Kahoot. Jadi teman-teman semuanya, Eh, izin MC. jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk berpartisipasi aktif dari session Kahoot ini karena kita ada lomba. Karena ini ada hadiahnya ya teman-teman, teman-teman semuanya. Jadi mungkin boleh langsung dari narasumber. Naomi raise hand.
Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Kedengeran. Suaraku kedengaran nggak ya, Kak? Kedengeran, Kak Naomi. Ha, oke oke. Kedengaran, Eh, kedengaran. aku ya, Kak Denis, aku izin mewakilkan. Tadi kayaknya ada teman aku yang nanya, apakah ada jurusan S2 buat sastra Inggris katanya. Bisa cek aja Di nggak sih kolom langsung chat, mungkin tadi kayaknya kelewat. di website? Kalau nggak, ya linknya. Website linknya. Mm-mm. Mungkin seperti yang Hadaya bilang tadi ya, kalau misalnya ada udah di-share oleh narasumber tadi tentang link dari Nazarbayev University sendiri, jadi mungkin boleh dicek-cek terlebih dahulu teman-teman, dan sepertinya sudah dijawab oleh Fadil Banurea bahwa sastra Inggris kemungkinan besar tidak ada di Nazarbayev University. Terima kasih. Kita udah masuk session Kahoot ya teman-teman. Mungkin boleh untuk dipersiapkan segalanya, segalanya, internetnya supaya bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat sangat besar. Ya, oke. Langsung saja. Ini ada yang Eh, request untuk Teman-teman boleh buka kahoot.it, habis itu masukin game pin yang ada di layar ya. ayo ayo semuanya gabung-gabung. Karena Ada dimatiin dulu suaranya, suara kahootnya maksudnya. Kodenya berapa ya tadi? 77 79798. Oke, di sini udah ada. Mungkin kita bisa nunggu 30 detik ya. Ayo semuanya. Ada Alexa. Wow. Ada yang mungkin boleh di-mute? Apa? Oh iya, sorry. Oke, masih ada sepertinya yang ingin join sebentar. Enggar kece. Oke, di sini mungkin ada partisipannya, ada Enggar ya, teman-teman semuanya. Eng. Oh, ada Eng. Oke, di sini ada Rahardian, ada Atasa, Ipu, Ipu. Oke. Razanova, Nomi. Oke, sepertinya udah ada 18 ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bergabung lagi? Oh, masih ada, masih ada. Oke, semangat untuk berjuang mendapatkan hadiah dari PPI Kazakhstan. Oke, apakah sudah? Ini ada sudah 22 peserta ya. Iya kan? Oke, mungkin boleh dimulai aja. Oke, masih ada ya? Oke, masih ada. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sebentar. Oh, ramai. Boleh. Oke, masih 22. Oke, kayaknya kita mulai aja ya langsung. Mungkin boleh. Oh, masih ada. Ada 23. Sebentar, tahan. Oke, kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke, habis. Mungkin boleh di start. Next. Oke, next. Siapakah di Atasa? Oke, Atasa memenangkan peringkat pertama pada saat ini ya.
Oke, kuis nomor 2. Apa nama beasiswa untuk mahasiswa internasional di Nazarbayev University? A. Abai Kunanbayev. B. Kasim Jomart Tokayev. C. Harfizoy Afnov Kasih. Oke, semuanya benar. Ada yang salah. Oh my God. Oke, Atasa masih memegang peringkat pertama. Next. Berikut hal yang di-cover oleh beasiswa kampus Nazarbayev University, kecuali summer trip to Madagascar. Apakah Nazarbayev University? Oke. Kok ini belum? Oke. Oke, selanjutnya ada kelas mata kuliah wajib di NU dilaksanakan dalam bahasa. Jeng jeng jeng, 19 answer, masih menunggu partisipan lainnya. Yo, English. Oke, siapakah memegang peringkat? Masih Rozanova. Next. Berapa late application fee yang perlu dibayarkan oleh pendaftar dalam 2 minggu sebelum deadline? 45.000 rupiah? Oke, next. Siapakah yang memegang? Masih Rozanova dan Enggar Kece. Oke, langsung. Di question nomor 6. Berapa minimal IELTS score requirement untuk mendaftar beasiswa kampus Nazarbayev University? Gas. Jawab. Masih oke, double answer. Yes, 6,5. Next. Masih dipegang oleh Rozanova. 2 week summer course yang merupakan fully funded program oleh Public Policy Department NU dilaksanakan di negara. Jeng jeng jeng. Singapura. Oke. Langsung masih Rozanova. Siapakah Rozanova ini? Eka. Astagfirullahaladzim. NU merupakan kampus peringkat di Asia Tengah dan apa itu? Kaukaus region berdasarkan Times Higher Education 2025. Pertama, oke, mantap. Masih Rozanova. Nazarbayev University's Grand Opening Ceremony dilaksanakan pada tahun. Apakah? Ya, 2010. Oke. Siapakah masih pengganti Rozanova adalah Atasa. Selanjutnya ada siapa nama Associate Professor untuk Petroleum Engineering asal Indonesia di Nazarbayev University? Apakah Profesor Oh, Eriko Naim, Dilangga? Apakah Profesor Muhammad Naim? Ataukah Profesor Hafiza Irdani? Ya, Profesor Sony Irawan. Ip up 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 up. Oke. Siapa nama Siapa nama Associate Professor untuk Civil and Environmental Engineering asal Indonesia di Nazarbayev University? Apakah Profesor Muhammad Naim? Ya, betul. Profesor Afrando Satyanaga. Yang nggak ada profesornya tuh fak itu. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan koi, ikan paus, ikan tongkol, Siapa ikan sih teri. yang buat kuisnya garing banget anjir. Jokes bapak-bapak, ikan paus. Oke. Baiklah, siapakah yang memegang? Pertama, Ipuk up haphu. Di nomor ketiga. Nomor kedua ada Rozanova. Nomor 1, jeng jeng jeng. Kayaknya Atasa deh. Selamat kepada Atasa. Tolong di screenshot ya operator dan mungkin nanti akan dihubungi. Bagi siapa yang menang, silakan menghubungi Instagram PPI Kazakhstan karena kita akan mengirimkan hadiah berupa. Ya, jangan dong. Izin Oke, jump terima in kasih teman-teman semuanya. kalau pengurus
Dapat gak, Kak? Kalau pengurus kita tidak ikutin ya, jadi nanti diambil dari Benar. yang 4 dan 5. Terima kasih teman-teman semuanya yang merasa di peringkat 4 dan 5. Saya. Eh, Saya. tetap tidak Saya. masuk ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam Kahoot dan Q&A session dan pemaparan materi dari narasumber. Dan hadirin sekalian, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara bedah kampus ini di Current State the Best University in the Central Asia. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Dubes yang sudah ikut hadir dan sempat menyempatkan waktu, dan juga kepada Bapak Jonas Donar Sirait dan juga kepada Bapak Profesor Sony Irawan. Dan juga kepada tamu kehormatan kami, yaitu media partner kami dari HMI Visip Unir, dan teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam acara bedah beasiswa kampus ini. Semoga dalam acara ini kita diberikan wawasan, inspirasi, dan manfaat nyata bagi kita semua, dan ditunggu di Kazakhstan, teman-teman semuanya. Saya selaku MC mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila saat menuju acara ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya mohon maaf, dan mungkin saya bisa akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Terima Kazakhstan. kasih Pak Sama semua. Dubes. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Sony, Pak Dubes, Pak Pak Dudu. Sony juga terima kasih dan semuanya Terima keren. kasih, Bapak. Keren. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bapak. Oke guys, see ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Kazakhstan. Huhu. Pulang. Dadah. Huhu. Punta. Huhu.